Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video pada hari ini. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah Hilmi dengan NIM 230100062. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metodologi dan pendekatan dalam memahami Islam dalam 3 bagian, yaitu yang pertama kegunaan metodologi, yang kedua metode memahami Islam, dan yang ketiga yaitu pendekatan studi Islam. Baiklah, kita lanjut kepada yang pertama yaitu kegunaan metodologi. Metodologi dalam Islam merupakan alat penting untuk mempelajari dan memahami ajaran Islam dengan benar. Metodologi dalam Islam memiliki beberapa kegunaan penting, antara lain yang pertama yaitu memahami Islam secara komprehensif. Metodologi membantu kita mempelajari Islam secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, seperti sumber ajaran Islam dan sejarah dan pemikiran Islam. Yang kedua, menginterpretasikan teks-teks Islam dengan benar. Metodologi memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menafsirkan teks-teks Islam seperti Al-Quran dan hadis dengan cara yang akurat dan kontekstual. Yang ketiga, menghasilkan pengetahuan yang valid dan objektif. Metodologi penelitian Islam membantu para peneliti untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif tentang Islam. Yang keempat, memecahkan masalah kontemporer. Metodologi Islam dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Metodologi yang dapat membantu atau meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mempelajari Islam. Yang keenam, memperkuat dialog antar agama. Metodologi Islam dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam di kalangan non-Muslim dan memperkuat dialog antar agama. Yang ketujuh, memperkaya khazanah intelektual Islam. Metodologi Islam dapat mendorong penelitian dan pengembangan pemikiran sehingga memperkaya khazanah intelektual Islam. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Metodologi Islam dapat membantu umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka dengan cara yang lebih efektif sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun berikut contoh metodologi Islam yang digunakan, antara lain metode bayani, metode burhani, metode ijtihadi, metode tarikhi, dan metode sosiologi. Adapun metode bayani adalah metode yang mempelajari dan memahami teks-teks Islam seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua, metode burhani. Metode burhani ini adalah menganalisis dan menalar ajaran Islam yang menggunakan logika dan penalaran. Yang ketiga, metode ijtihadi, yaitu metode yang menetapkan hukum Islam yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Dan yang ketiga yaitu metode tarikhi, mempelajari sejarah Islam dan perkembangannya. Dan yang keempat, metode sosiologi, mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat. Dan baiklah, kita akan berlanjut kepada pembahasan yang kedua yaitu metode memahami Islam. Dalam memahami Islam secara mendalam dan komprehensif membutuhkan metodologi yang tepat. Adapun berikut beberapa metode yang dapat digunakan memahami Islam. Yang pertama,
mempelajari Al-Quran hadis, di mana di sini kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis dalam terjemahan ataupun kita dapat belajar dari Al-Quran dan hadis sehingga kita dapat memahami Islam dengan benar. Dan yang kedua yaitu mempelajari ilmu usul fikih, di mana dengan mempelajari ilmu usul fikih ini kita dapat mengetahui dasar-dasar hukum Islam yang dapat membuat kita dalam memutuskan hubungan, dalam memutuskan suatu keputusan, apakah itu wajib, mustahil, haram, atau mubah. Yang ketiga, mempelajari sejarah Islam. Dan yang keempat, pemikiran Islam. Dan yang kelima, berdialog dengan muslim lain dari berbagai latar belakang. Dan yang keenam, mengikuti kajian Islam, di mana di sini seperti kita pergi ke kajian-kajian Islam, sehingga di situ kita banyak mengetahui hukum-hukum Islam lainnya, ataupun dengan mengikuti kajian Islam kita dapat menambah ilmu dan menambah wawasan. Dan yang ketujuh, membaca buku-buku tentang Islam. Dengan membaca buku-buku tentang Islam ini, kita dapat lebih banyak lagi mengetahui dan memahami Islam. Dan yang kedelapan yaitu mengamalkan ajaran Islam, yaitu mengamalkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan penting diingat bahwa memahami Islam adalah proses yang berkelanjutan dengan membutuhkan waktu dan usaha. Dengan memahami Islam ini tidak bisa terburu-buru, maka kita harus butuh proses dalam memahami Islam. Tidak ada metode yang tepat untuk memahami Islam. Kombinasi dari beberapa metode yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Dan penting juga untuk bersikap kritis dan terbuka dalam mempelajari Islam. Dan penting untuk selalu merujuk kepada ulama yang qualified untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam. Berikut beberapa tips untuk memahami Islam. Yang pertama, mulailah dengan mempelajari dasar-dasar Islam seperti rukun iman, rukun Islam, dan lain-lain. Dan mempelajari Al-Quran dan hadis dengan terjemahan dan tafsir yang mudah dipahami, sehingga kita bisa belajar dari Quran dan hadis. Dan ikuti kajian yang disampaikan oleh ulama ataupun guru-guru atau syekh-syekh yang membuat kajian di satu kampung ataupun di pengajian lainnya. Dan bergabung dengan komunitas muslim yang positif dan suportif. Di sini ketika kita bergabung di dalam komunitas itu, maka kita banyak mengetahui ilmu karena berbagi ilmu dan memberikan manfaat yang positif bagi kita. Dan bertanyalah kepada ulama atau guru yang qualified jika ada hal yang tidak dapat kita pahami tentang Islam, maka kita bertanya kepada guru atau ulama tersebut. Dan jangan ragu untuk berdiskusi tentang Islam dari muslim lain, karena kita malu bertanya sesat di jalan. Maka daripada itu, kita bertanya kepada muslim lainnya. Apabila kita tidak mengetahui, maka kita boleh bertanya. Dan selalu bersikap kritis dan terbuka dalam mempelajari Islam. Dengan menggunakan metode yang tepat, mengikuti tips-tips di atas diharapkan kepada kita dapat memahami Islam secara mendalam dan komprehensif. Dan masuklah kita kepada pembagi. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada bahagian yang ketiga, yaitu pendekatan studi Islam, di mana pendekatan Islam adalah cara pandang atau paradigma yang mempelajari dan memahami Islam. Pendekatan ini bisa berupa disiplin ilmu tertentu atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek Islam.
Berikut beberapa jenis pendekatan studi Islam umum. Ada 5, yaitu pendekatan normatif, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan interdisipliner. Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan ajaran-ajaran syariat Islam lainnya seperti mempelajari hukum. Dan yang kedua yaitu pendekatan historis, di mana pendekatan adalah yang memfokuskan kepada sejarah Islam, perkembangan pemikiran Islam, dan peristiwa-peristiwa yang membentuk peradaban sehingga munculnya ajaran Islam dan relevansinya terhadap perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis, di mana pendekatan ini mempelajari Islam dari sudut pandang masyarakat, berguna untuk memahami praktik keagamaan, gerakan sosial Islam, dan hubungan isu-isu sosial kontemporer. Dan yang keempat yaitu pendekatan filosofis, di mana pendekatan filosofis ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep teologis Islam secara lebih mendalam dan kritis. Dan yang kelima yaitu pendekatan interdisipliner, di mana pendekatan interdisipliner ini adalah disiplin ilmu untuk memahami Islam secara lebih komprehensif. Misalnya menggabungkan Islam dengan studi Islam dengan ilmu politik untuk memahami peran Islam dalam sistem pemerintahan. Pemilihan pendekatan studi Islam tergantung pada objek yang dikaji untuk penelitian. Contohnya, misalnya untuk memahami hukum warisan, pendekatan normatif lebih relevan, sementara untuk memahami peran perempuan dalam sejarah Islam, pendekatan historis dan sosiologislah yang mungkin lebih diperlukan. Selain jenis-jenis di atas, ada juga pendekatan yang berdasarkan disiplin ilmu, antara lain pendekatan filologi, pendekatan psikologi, pendekatan saintifik. Adapun pendekatan filologi ini adalah mempelajari teks-teks Islam dari segi bahasa dan struktur. Dan yang kedua, pendekatan psikologi ini di mana kita mempelajari dan mempengaruhi Islam terhadap mental dan spiritual manusia. Dan yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini mempelajari hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Dengan memakai berbagai pendekatan studi Islam, kita dapat perspektif yang lebih luas dan kaya dalam mempelajari Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.